saya akhiri nggih. Semoga Iya, lebih baik assalamualaikum. lagi sama-sama, juga dari saya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 19.00 nanti ganti saya ini. Nggih. Setelah itu lewat ke sini. Oh, Bu, monggo. Nggih. Bu Wiwin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa Wa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Yuli, tetap semangat Bu. Nggih. Gimana, Bu? Nggih, ini saya ada sedikit masalah. Nah, saya 2 anak didik saya ini sebenarnya banyak Bu, tapi yang dominan ini ada 2 ini sering terlambat anaknya. Yang satu, setiap berangkat itu, "Kenapa kok terlambat?" Katanya memang bangunnya kesiangan. Yang satunya lagi, juga terlambat karena tidak ada yang mengantarkan atau nggak ada sepeda katanya. Ini jadi sesuatu yang bermasalah karena nanti mengganggu pembelajarannya gitu. Nggih, Bu. Berarti cerita singkatnya jenengan tadi tentang permasalahannya, anak tadi terlambat karena Nggih. nggak ada yang ngantar gitu ya. Iya, Terus yang satunya memang nggih. terlambat karena bangunnya pagi terlambat, otomatis dia nggak sholat subuh. Terus yang satunya itu karena orang tuanya kerja, nggak ada yang mengantar, kadang sepedanya juga terbatas, seperti itu. Iya, Bu. Iya. Terus ini permasalahan seperti ini jenengan apakah sudah ini, Bu? Misalkan ke orang tuanya, Nggih. tanya atau apa gitu gimana? Untuk anak-anak yang tidak masuk, ini sebenarnya kalau terlambat sekali ini kan ada konsekuensi dari sekolah, dari Nggih. tablet. Tapi ketika 1 kali, 2 kali masih bisa dimaklumi. Tapi ketika lebih dari 3 kali, maka nanti akan kena SP, surat pernyataan. Bahkan ketika SP beberapa materi ini, kadang ada yang kurang kondusif. Nah, ini nanti ketika sudah bertumpuk-tumpuk, sudah mencapai sekitar kalau sekarang materi 6.000, kalau sudah 5 kali terlambat itu nanti akan ada panggilan orang tua. Kemarin itu sudah anaknya dulu sudah saya panggil, anak-anak yang terlambat ini. Yang satu itu memang karena alasannya tidurnya terlalu malam. Jadi dia HP-an, Bu. Sebelum tidur Iya. itu main HP, kadang sampai jam 1, jam 2. Nah, otomatis itu yang membuat anaknya terlambat. Maksudnya terlambat bangun. Terus saya kasih tahu, itu kan sudah tahu yang kamu lakukan itu terlambat bangun karena main HP tadi. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi kemarin, jadi saya panggil anaknya, "Terus kalau seperti itu apa yang kamu lakukan?" Saya kembalikan lagi, "Tidak main HP lagi, Bu. Jadi bisa mengatur waktu untuk tidur. Jadi ketika sudah jam 9 atau jam 10 sudah selesai belajar, itu sudah tidak HP-an lah intinya." Seperti itu. Iya. Terus agar bisa lebih pagi bangunnya, bisa sholat subuh dan tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu, Bu Nggih. Yuli. Nggih. Ini, Bu, setelah jenengan sudah melakukan pertama menghubungi orang tua, terus sudah tadi membuat surat pernyataan di atas materi juga ya, terus kemudian sudah melaksanakan segitiga restitusi juga. Apakah ini anak ini masih tetap aja atau ada perubahan, Bu? Kemarin ada perubahan sekitar 1 bulanan. Nah ini agak kendor lagi, sudah mencapai bulan November pertengahan ini anaknya tadi itu terlambat lagi. Nah, kemarin itu. Terus akhirnya sebagai konsekuensi nanti kemarin sebelum diulangi ini sebenarnya anak kita sudah membuat perjanjian. Nanti kalau terlambat lagi apa yang dilakukan? Saya sudah menyerahkan pada Bu Wiwin seperti itu. Ya sudah Iya. nanti kalau terlambat lagi orang tuanya saya panggil ya. "Iya, Bu," gitu. Akhirnya
karena dia telat lagi, telat, 2 kali malah itu, karena saya kan wali kelas. Akhirnya saya memberikan surat panggilan kepada orang tua. Orang tuanya saya ajak musyawarah, kalau di rumah anaknya anaknya ibu, kalau di sekolah anak saya, seperti itu. Dan, kita sudah ada hasilnya dari pertemuan dengan wali murid ini, bahwa nanti setelah jam isya, setelah anaknya belajar, maksimal jam 10, maka HP-nya akan, diberikan pada orang tuanya. Jadi ada, kolaborasi antara saya dengan orang tuanya untuk bisa anak ini tidur tepat waktu, dalam rangka biar bangunnya juga tidak terlambat tadi. Itu, Iya. Bu. Gini Bu, sudah ada kolaborasi sama orang tua dan sudah ada peningkatan ya Bu ya tadi. Nggih. Setelah terlambat, terus sekarang sudah membaik, terus kendor lagi, dan kemudian sekarang sudah mulai baik lagi. Nah, setelah itu apa rencana Bu Wiwin untuk mencapai tujuan yang jenengan inginkan setelah itu? Nggih. Maksudnya rencana ke depannya lebih baik lagi? Yang, tentunya anak ini bisa mentaati tata tertib sekolah. Maksudnya bisa nyaman dalam belajar, tidak ketinggalan, dan fokus. Karena, beberapa anak yang terlambat ini kan juga konsentrasinya itu kurang. Karena mungkin juga, sudah, istirahatnya kurang malam itu buat begadang HP-an, jadi di kelas kan kurang konsentrasi. Saya harapkan ketika ada kerjasama dengan orang tua ini, orang tua juga ikut mengawasi di rumah, ketika main HP jam berapa sampai jam berapa. Ini kan saya nggak bisa ngontrol ketika di rumah, tapi ketika di Iya. sekolah anak HP-an itu kan bisa langsung kami rampas dan ada perjanjian tertentu di kelas. Ketika